Gugatan AHY terhadap kubu Muldoko ditolak, posisinya masih belum aman. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Focus Day. Demokrat terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu AHY dan kubu pimpinan Muldoko. Muldoko dianggap ingin menginvasi dan mengambil alih Demokrat dari tangan AHY. Terjadi perseteruan panas sehingga akhirnya AHY yang menang. Kubu Muldoko tidak diam begitu saja dan melakukan gugatan ke PT UN. Kubu AHY juga tidak mau tinggal diam. AHY juga ikut menggugat beberapa orang. Ada 12 orang yang digugat oleh AHY, yaitu Marzuki Ali, Joni Allen Marbun, Darmizal, Max Sopajua, Muhammad Rahmat, Syafatillah Muhzaib, Yus Sudarso, Tri Julianto, Supandi Sugondo, Boyke Nofrizon, Ahmad Yahya, dan Aswin Ali Nasution. AHY meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, serta menyatakan dan menetapkan para tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan aktivitas apapun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat. Tindakan dimaksud dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, termasuk dan tidak terbatas hanya Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat, penggunaan segala atribut dan melakukan tindakan lainnya yang seolah-olah mencitrakan Partai Demokrat yang sah. Hasilnya, Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan AHY terkait aktivitas penyelenggaraan KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Majelis Hakim menyatakan putusan perkara itu tidak dapat diterima karena AHY sebagai penggugat beretikat tidak baik lantaran tidak pernah menghadiri sidang mediasi. Kata Majelis Hakim dalam putusannya, memutuskan gugatan AHY tidak dapat diterima Need on Van Kilich Verlag. Selama masa persidangan, PN Jakarta Pusat melakukan beberapa kali mediasi, tepatnya ada 5 kali. Tapi mediasi itu tidak membuahkan hasil. Pada Kamis kemarin, Hakim memutuskan menolak gugatan dari AHY. Alasannya 2 mediasi yang rencananya tanggal 11 Mei dan 20 Mei 2021 tidak jadi karena kubu penggugat tidak hadir. Hakim menganggap kubu penggugat tidak memiliki itikat baik sehingga gugatannya ditolak. Modiar, Jubir DPP Partai Demokrat pimpinan Muldoko Muhammad Rahmat mengatakan putusan ini menjadi bukti nyata bahwa tuduhan kubu AHY terhadap KLB Deli Serdang tidak terbukti dan hanya mengada-ngada. Kata Rahmat, kubu AHY tidak perlu pula panik dan asal tuduh. Pengadilan adalah muara tempat menyelesaikan persoalan hukum. Karena itu, mari sama-sama kita hargai. Ronde kedua di PT UN juga sudah menunggu. Menurut Rahmat, putusan ini adalah kunci untuk memenangkan gugatan keabsahan KLB Demokrat di PT UN. Dengan putusan ini, semua pihak dapat menyaksikan penyelenggaraan KLB Demokrat di Sibolangit adalah sah secara hukum. Penggunaan atribut Partai Demokrat oleh DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang juga sah secara hukum. Sasaran selanjutnya adalah mengajukan pengesahan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang ke PT UN Jakarta. Dan itu sudah dilakukan beberapa bulan lalu pasca ditolaknya pengesahan KLB Deli Serdang oleh Menteri Hukum dan HAM. Menarik menyimak ini karena kalau gugatan AHY diterima, maka Demokrat kubu KLB akan berada di ujung tanduk. Dengan ditolaknya gugatan ini, AHY kembali akan berada dalam situasi yang memusingkan. Posisinya ternyata masih belum aman sepenuhnya sebelum putusan dari PT UN nanti. Demokrat kubu Muldoko nampaknya begitu pede dengan kebobrokan pengelolaan Partai Demokrat versi AHY. Menurut mereka, pengelolaan partai oleh SBY, AHY dan keluarganya memang bermasalah dan menabrak konstitusi. ADART Partai 2020 dibuat tanpa persetujuan dari anggota di forum Kongres. Itu adalah ADART siluman yang mencantumkan SBY sebagai pendiri partai, padahal menurut akta pendirian partai, SBY bukanlah pendiri partai. ADART 2020 itu juga menjadikan SBY bersama anak-anaknya menjadi penguasa tunggal dalam partai. Kalau tudingan itu benar, maka bisa dipertanyakan apakah keluarga ini demokratis atau tidak. Dan pertanyaan paling penting adalah apakah AHY akan kembali bermain drama agar dirinya dianggap sebagai korban yang harus dikasihi demi mempertahankan posisi elitnya di Demokrat? Intinya, pemerintah melalui Menkumham sudah melakukan tugasnya, yaitu menolak pengesahan KLB. Perang sebenarnya adalah di PT UN. Apapun hasilnya nanti, semua pihak harus menerima kenyataan. Takutnya si kubu AHY bakal nggak terima kalau misalnya kalah. Tak terbayang berapa ribu episode drama yang akan tayang. Bagaimana menurut Anda? Sadis, pendamping PKH terancam penjara seumur hidup sedangkan menterinya hanya 11 tahun. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com.
Tidak bisa dipungkiri hukum di negeri ini memang belum adil untuk semua pihak alias masih tajam ke bawah tumpul ke atas. Beberapa warga plus 62 yang tersandung kasus hukum dan kasus yang cukup berat malah mendapatkan vonis ringan. Sedangkan beberapa lagi anggota masyarakat yang bisa dibilang melakukan tindak pidana ringan alias tipiring malah dihukum berat. Pertanyaannya, apa yang mendasari orang tersebut bisa mendapatkan vonis ringan atau berat? Jawabannya hanya ada dua, kalau nggak uang ya jabatan, itu saja. Sudah ada kok contoh orang yang punya jabatan terbukti pakai narkoba, malah dibebaskan. Dia adalah Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief. Tentu semua sudah tahu kalau saat penggerebekan yang dilakukan oleh polisi terhadap anak buah AHY itu dulu, tidak hanya kondom bergerigi saja yang ditemukan, tapi juga syabu. Dan setelah dilakukan tes urin, Andi Arief dinyatakan positif pakai narkoboy. Nggak lama kemudian Doi disuruh pulang oleh Korps Bayangkara. Padahal berdasarkan Undang-Undang Narkoboy, pemakai sabu itu bisa dijerat hukuman 4 tahun penjara loh. Sedangkan di Toba Samosir Sumut ada seorang nenek-nenek berusia 92 tahun di penjara hanya karena menebang pohon durian sebesar 5 cm. Begitupun dengan kasus yang dialami oleh Nenek Minah, warga Banyumas, Jawa Tengah. Hanya karena dituduh mencuri 3 buah kakao yang harganya cuma Rp2.000, ia terancam hukuman setengah tahun penjara. Termasuk yang lagi hangat dibicarakan masyarakat, salah seorang pendamping program Keluarga Harapan PKH di Kota Malang, Jawa Timur bernama Penny Trihardiani terancam hukuman penjara seumur hidup karena diduga melakukan korupsi dan bansos. Petugas program unggulan Kemensos itu dijerat pasal dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal konon katanya dana PKH yang ia salah gunakan tersebut untuk membiayai pengobatan orang tuanya. Penulis bukan bermaksud membela koruptor ya, karena sekecil apapun uang negara yang mereka embat, tetap saja itu perbuatan tercela dan melanggar hukum. Tapi yang penulis pertanyakan di sini bagaimana dengan hukuman si mantan bos Penny itu, Juliari Batubara, dengan korupsi yang jauh lebih besar. Apakah ia terancam hukuman seumur hidup juga? Seperti yang dilansir Tempo, Juliari menerima uang suap sebesar 32 miliar rupiah lebih, yang mana duit haram yang diterimanya tersebut merupakan korupsi bansos COVID. Juliari menerima aliran dana bansos ilegal dari 2 arah. Pertama dari beberapa perusahaan agar ditunjuk sebagai penyedia bansos, kedua dari potongan Rp10.000 setiap paket bansos yang diberikan pada masyarakat. Sungguh sadis ini orang, dipercaya oleh Presiden untuk membantu masyarakat yang lagi kesusahan karena pandemi, malah dia yang paling banyak menikmati dana bantuan sosial tersebut. Wajar bila kemudian muncul wacana dan itu didukung oleh masyarakat. Sebaiknya Juliari ini dihukum mati saja, karena memang ulahnya itu sudah keterlaluan. Ditunjuk jadi Menteri Sosial yang notabene sebagai garda terdepan membantu orang miskin, tapi nggak mikir bagaimana nasib orang yang lagi kesulitan. Dan endingnya sungguh bikin kecewa. Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara oleh jaksa KPK. Padahal bisa loh si Juliari ini dipenjara seumur hidup. Koplaknya lagi bukannya bersyukur diberi hukuman yang ringan, tanpa tedeng-aling-aling Juliari malah minta dibebaskan dari jerat hukum korupsi bansos tersebut. Ia mengatakan selama ini sangat menderita mendekam di penjara, sehingga berharap penderitaannya tersebut bisa segera diakhiri dengan jalan majelis hakim membebaskan dirinya. Tak pelak karena ulahnya yang gak tahu diri itu, tagar Juliari Kon pun langsung menggema di Twitter. Minta divonis bebas akibat kelakuan yang menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia setelah maling duit bansos, #Juliari Kon. Tweet pemilik akun Twitter @Duchess. Yang tweetan itu dibalas oleh pemilik akun Aida Yasin 4 dengan mengatakan, emang gak tahu diri tuh orang bangsat. Yang lain kerja banting tulang berusaha mati-matian buat bertahan hidup di masa kayak gini, dia malah kipas-kipas pakai dana korup. Gila, sungguh hukum di negeriku ini masih perlu diperbaiki. Dan itu dibutuhkan para penegak hukum yang tegas untuk membenahi permasalahan yang ada. Minimal seperti Arti Joal Kostar. Karena kalau tidak segera berubah ya bakal begini terus. Mudah-mudahan kedepannya KPK bisa lebih baik lagi pasca ditinggal Novel Baswedan DKK. Minimal untuk tahap awal kasus korupsi di DKI yang diusut secara serius duluan. Bagaimana menurut Anda?